لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama tarik nafas dalam-dalam sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanyakan kembali, ayah bunda mau berumrah menuju ke rumah Allah karena siapa? Karena siapa? Dan mudah-mudahan semuanya pas ke sana, dan karena niat kita itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mengunjungi rumah Allah untuk meramaikannya dengan ibadah. Kalau nanti sampai ke sana tahu-tahu cekrek gitu. Wah, cekrek ke sana. Boleh saja, bukan diharamkan. Habis itu beristighfar. Kembali kepada tujuan bahwa ya Allah, saya ke sana karena ingin beribadah kepadamu, ingin memperbaiki diri karenamu, bukan karena siapa-siapa. Nih, terminologinya adalah Baitullah, mengunjungi Baitullah untuk meramaikannya dengan ibadah. Sesuai apa? Tadi dijelaskan sama guru saya. Ini guru saya sejak lahir. Sebelum lahir malah. Meramaikannya dengan ibadah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh syariat. Syariat kita ada berapa, Pak? Tuntunannya ada dua. Nanti kalau ada tambahan, ya itu nanti. Tapi yang jelas adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena syarat terterima ibadah itu cuma ada dua. Pertama, karena ikhlas karena Allah. Yang kedua, karena mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat disarankan untuk bepergian kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid An-Nabawi, yaitu di Madinah. Nah, nanti kalau ada kesempatan berikutnya, kita umroh plus Aqsa. Kalau enggak, ya Aqsanya saja, karena umrohkannya sudah kan itu ya. Insya Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tuntunannya ini, ayah bunda. Tuntunannya ini. Bahwa ayat Al-Qur'annya menyebutkan, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ada surat apa? Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Nah, ini nanti sampai di rumah monggo dibuka. Hari ini sudah buka Quran belum? Sudah 1 juz atau sudah 5 juz? Nah, ini nanti sampai rumah dibuka. Benar enggak sih kata Ustadz tadi? Bahwa saya ke sana memang disuruh menyempurnakannya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Al-Baqarah ayat 196. Bepergian itu harus punya 5 hal. Nah, nanti perkenalkan semuanya masing-masing. Yang pertama, harus bertambah ilmu. Yang kedua, harus bertambah keimanan. Yang
tiga harus bertambah saudara. Yang pertama ya Pak, harus apa? Bertambah iman, bertambah ilmu, bertambah saudara. Nah nanti ada dua lagi yang belum akan saya sampaikan. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Kang Abik di Mekah sebagai bahan kajian. Insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Apa Ibu, mau ke sana mau ngapain? Menyempurnakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak karena siapa-siapa. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan ibadahmu dan umrahmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan dan semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi niatnya karena Pak Lurah, karena tetangga, karena semuanya sudah umroh kok saya belum, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Maka Allah berjanji, barang siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, pasti Allah akan ganti. Karena itulah sejatinya harta kita. Mindset kita harus sama-sama dipahamkan bahwa harta kita, milik kita yang sebenar-benarnya adalah sesuatu yang sudah kita keluarkan karena Allah. Makan itu dikeluarkan itu sendiri, tapi kalau makannya cuma hanya untuk menyambung hidup, ya, bukan karena untuk kekuatan diri, kesehatan diri, untuk menyambung beribadah kepada Allah SWT, maka itu sia-sia. Maka kalau ibadahnya datang ke Masjidil Haram hanya untuk masang DP, maka bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia. Maka Allah berikan janjinya. Allah berikan janjinya, dan kita tahu bersama bahwa innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah janjinya itu tidak pernah diingkari. Yuk, semangat diingkari. Kalau ngantuk saya pulang, Bu. Nanti sudah wajah berbusa ngantuk. Ya, baik. Nih, akan Allah ganti semuanya. Umroh itu beda dengan haji. Maka umroh itu cukup dengan beberapa rukun saja. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ayah bunda sekalian, hal-hal yang apa saja yang dilakukan sebelum berihram? Ihram itu adalah pakaian khusus, ya, pakaian khusus untuk melaksanakan haji dan umrah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang yang berihram, yang mau atau hendak berumrah? Yaitu pertama, mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram itu gimana, Ustaz? Mandi sunnah ihram itu seperti mandi sholat Jumat, Bapak Ibu sekalian, yang laki-laki. Yang perempuan seperti mandinya ketika bersuci. Didahului dengan wudhu, ya, wudhu dulu, dibersihkan semuanya, lalu dibasuh mulai dengan kanan, ya, lalu keramas, lalu terakhir diakhiri dengan wudhu. Nah, ini mandi ihram. Sama, potong kuku, berpakaian ihram. Nih, pakaian ihram bagi wanita, pakaian ihram bagi laki-laki. Ayah bunda, syaratnya nih yang perlu diperhatikan buat yang wanita pertama kali. Pakaian ihram pertama kali yang dipakai oleh wanita harus longgar. Longgar. Yang kedua, tidak nerawang. Tidak nerawang. Itu syaratnya. Boleh warna hijau, merah, putih, boleh. Atasnya merah, bawahnya putih, boleh. Habis itu dikerek di depan bis. Nah, boleh. Ya, yang penting tidak tipis dan tidak nerawang, atau sekarang suka dipakai oleh saudara-saudara kita yang agak ketat, akhirnya membuat sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama kita. Nah, Indonesia ini orangnya kreatif, dibikin baju khusus ihram. Baju khusus ihram itu ternyata ketika dicek nerawang, putih nerawang. Nah, katanya kalau nggak pakai ini nggak sah Ustaz umrohnya atau hajinya. Itu salah. Ini Bapak Ibu sudah pakai kain ihram. Ini khusus ibunya dulu ya, ibunya. Ibu itu sudah pakaian ihram, karena pakaian ihram itu tidak mesti warna putih, tidak mesti warna pilihan apa-apa. Yang terpenting adalah longgar dan tidak ketat atau tidak nerawang. Nah, memang
seyogianya putih karena warna putih ini bagian dari sunnah atau warna yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Lalu yang kedua adalah pakaian ihramnya bapak-bapak. Yang pertama disebut dengan rida. Nah, ini rida. Lalu sama izar. Yang diselempangin itu namanya rida, selendang. Yang di bawah sebutnya izar atau sarung. Ya, sarung. Hanya 2 helai. Ini adalah kain ihramnya laki-laki. Tidak berjahit. Tidak berjahit. Kalau ada toko yang menawarkan ini benteng tidak berjahit, boleh dipakai saat dalam, itu salah. Ada toko yang menjual celana, mohon maaf, celana dalam untuk khusus ihram, bentuknya dipakai, tidak berjahit katanya, tidak berjahit itu. Nah itu juga tidak boleh, karena seyogyanya adalah pakaian yang membentuk lekuk tubuh manusia. Maka pakaiannya laki-laki berihram itu harus 2 helai tanpa berjahit. Lalu nanti kalau ditambah aksesoris gimana Ustaz? Aksesorisnya sabuk dan lain sebagainya atau tali ontak boleh. Ya, nyari sabuk gak dapat di jalan ada tali ontak pakai juga nggak apa-apa. Ya, untuk tambahan itu boleh, aksesoris itu boleh dipakai. Ya, boleh dipakai. Yang kedua setelah ihram yaitu miqat. Miqat ini Bapak Ibu adalah tempat dan waktu. Miqat, tempat dan waktu. Untuk apa? Untuk berniat. Untuk berniat. Nah, tempat miqat ini banyak, Ayah Bunda, karena kita nanti landingnya di Madinah, betul ya? Dan ke Madinah dulu, maka tempat miqat kita adalah tempat miqatnya penduduk Madinah. Tempat miqat ini banyak. Ada Zulhulaifah, ada Al-Jufah, ada Qarnul Manazil, ada Yalamlam, banyak sekali. Kalau yang turunnya di Jeddah dan langsung umroh, itu ambil miqatnya di pesawat. Dan pakaian ihramnya dipakai di atas pesawat. Kalau Bapak Ibu dari Yaman dan langsung umroh, ya ngambilnya di Yalamlam. Nah, nanti kalau ada yang umroh kedua, kita ambil umroh miqatnya di Ji'ranah atau Tanaim. Itu miqatnya penduduk Makkah. Miqat ini adalah tempat dan waktu untuk berniat. Nah, niat itu yang seyogianya dilafatkan hanya ada 2 dalam beribadah, yaitu niat waktu haji dan niat saat umroh. Ini wajib dijaharkan. Wajib. Labbaik Allahumma umratan. Monggo. Labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Nah, ini miqat dan ini ya miqat nanti untuk niat ketika berumrah. Nah, nanti dipimpin oleh Ustadz Habib untuk niatnya insyaallah. Nah, ini masjid di Bir Ali. Biasanya kalau orang Indonesia kalau haji itu selalu kalau yang kloter pertama ke sini dulu. Pasti ke Madinah dulu. Baik, ini masjid di Bir Ali atau di Zulhulaifah. Disinilah tempat kita untuk bermiqat. Ayah Bunda sekalian. Berangkat menuju Mekah ini ya, sebelum ke sana niat ini tidak mesti dalam keadaan berwudu atau suci. Karena perjalanan kita dari Madinah ke Mekah kurang lebih menempuh jarak 4 jam atau 5 jam. Ya, itu silahkan aja sambil dadut-dadut juga gak apa-apa. Karena enggak mesti, kalau udah pakai ihram mesti harus suci Ustaz. Oh enggak. Nanti pas sucinya ketika mau tawaf. Setelah niat itu ya bebas. Kecuali nanti di tawaf. Baru ngambil wudhu lagi, diperbaharui, lalu memulai tawaf. Ya, laskan niat. Nah, ini tadi yang sudah kita sama-sama lafadzkan. Labbaika Allahumma umratan. Ini harus dijaharkan. Labbaika Allahumma umratan.
Kalau haji, labbaika Allahumma hajjan. Nah, kalau haji, ya. Setelah ini semua baru memperbanyak talbiyah. Ayah bunda sekalian, inilah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pejamkan mata dan bayangkan semua kita berada di tanah suci. Kita semua memakai ihram. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayah bunda, silahkan dibaca artinya. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan kenikmatan serta kekuasaan adalah milik-Mu, dan tidak ada bagimu sekutu apapun. Inilah kalimat talbiyah yang kenapa harus diulang-ulang? Karena inilah kalimat tauhid. Inilah kalimat yang harus dihujamkan sedalam-dalamnya dalam hati kita. Sesungguhnya ya Allah, saya ini adalah milik-Mu. Kami lahir dari keadaan yang hina. Kenapa harus sombong? Nikmat ini semuanya dari-Mu. Kenapa mesti bangga? Semua yang ada di diri kita ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dari orang Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat tauhid. Kalimat yang harus dihujamkan oleh kita semua. Datang ke sana itu ngapain? Memaksakan diri, karena memang benar-benar semuanya akan diberi tanggung jawab dan pertanyaan yang nantinya akan dimintai tanggung jawabnya. Tangan, mata, kaki, telinga yang akan berkata dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa digunakan? Dari mana engkau dapatkan? Kenapa kamu begini? Umurmu engkau gunakan untuk apa? Dan lain sebagainya. Inilah kalimat talbiyah, ayah bunda sekalian, jamaah tamu Allah. Inilah kalimat yang harus diulang-ulang dan dirasakan benar-benar bahwa memang benar-benar kaifa takfuruna billah. Kenapa kalian merasa sombong dan berbuat kafir, bermaksiat kepada Allah? Ada seorang ulama ditanya, ahli zuhud, ditanya sama ahli maksiat. Dia bertanya, seandainya aku bermaksiat kepada Allah. Lalu dijawab sama ulama ahli zuhud ini, kalau engkau bisa mendapatkan rizki, kehidupan dari Tuhan selain Allah, maka keluarlah dari muka bumi ini dan cari Tuhan yang lain. Yang kedua, kalau engkau bisa menghindar dari malaikat Israfil yang akan mencabut nyawamu, kau bersembunyi di lubang sekecil apapun dan engkau bisa bersembunyi dan berlari dari malaikat maut, silahkan cari bumi selain ini. Karena siapa yang bisa berlari dari maut? Kapan, di mana, sudah Allah tentukan, tinggal giliran saja masing-masing kita. Maka inilah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berihram. Mulai kalau sudah capek, ya udah,
Sementara WhatsApp, BBM, status diberhentikan 4 jam saja sampai ihram, sampai selesai. Harus selesai itu bersyukur, boleh. Tapi setelah itu diperbaharui lagi dengan istighfar. Ya, kapan selesainya ini dibaca? Sampai ketika kita di Mekah melihat Ka'bah, selesai baca talbiyah. Baca yang lain gimana Ustaz? Boleh. Kalau udah kecapean, agak bosan baca Quran, tinggalkan aja dulu yang lain, aktivitas yang lain. Ya. Baik, ayah bunda sekalian, inilah makna talbiyah, makna tauhid yang harus dihujamkan, dibaca terus sampai lainnya, sampai capek mengejar kita. Gitu ya. Baik. Nih, kalau sudah tadi niat lalu bertalbiyah, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang berihram. Apa? Berbicara porno atau berjumpa rayu. Ini lewat apa saja? Nah, kita ini kan sudah banyak macam modusnya ya, ketawa yang pakai hahaha, kiki, huhuhu dan lain sebagainya, itu macam sekali. Ya, lewat BBM, lewat apa? Berhentikan. Nah, hanya ini. Berhubungan suami istri tidak boleh. Apalagi mencela, mengumpat, menggunjing, bertengkar, marah-marah, ini tidak boleh. Ya, ingat, memotong, merontokkan rambut, memotong kuku, memakai wewangian, menikah atau menikahkan, memakai pakaian biasa, ini sama suami istri nanti juga harus diketahui. Memakai penutup kepala dan menempel, ini pakai saya ini tidak boleh. Memakai sepatu yang menutup, ini enggak boleh pakai pentapel sampai atas ya. Nah, memakai sarung tangan. Nah, ini ada tambahan. Orang Indonesia itu ada khusus. Sudah pakai ini, terus ada tambahan, tambahan apa itu? Yang buat nutup itu. Nah, itu enggak usah dipakai. Ya, cukup nih sampai sini. Yang pakai cadar dilepas. Nih, cadar tidak boleh membunuh segala jenis binatang kecuali burung, gagak, belang dan sebagainya. Kalau jengking, anjing, harimau. Ya, ini tidak boleh. Ya, tadi apa? Hafal belum? Ya, ini tidak boleh dilakukan ketika berihram. Ada poin-poin yang mestinya harus dipertahankan. Berbicara porno, berbicara tidak baik, sampai mati itu juga harus dipertahankan, tidak boleh ya. Mencela, ya, itu juga tidak boleh. Nah, ini nanti bagian kalau kita berbicara falsafahnya, nanti insya Allah mudah-mudahan akan dibahas lebih detail lagi. Kenapa? Ya, dan tidak boleh dilakukan. Nih, yang boleh dilakukan, mandi tanpa sabun. Bapak Ibu, karena perjalanannya dari Madinah ke Mekah itu 4 jam, agak capek, mandi boleh. Ganti kain ihram boleh. Ya, tapi tanpa sabun, tanpa lifbuoy, tanpa sabun di hotel dan sebagainya. Gebyur, ini gebyuran ya, gebyuran. Boleh. Ya, berganti pakaian ihram boleh, memakai kacamata, loji, ikat pinggang boleh, memakai masker yang tidak menutup semua wajah, berteduh di bawah pohon boleh, pakai payung boleh. Sekarang tawaf di Ka'bah. Kalau ada tawaf di selain Ka'bah berarti bukan tawaf. Kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk membangun rumahnya Allah pertama kali di muka bumi. Nah, 1 Hajar Aswad, ya. Kedua multazam. Multazam ini adalah tempat mustajab. Semua tempat di sekitar Masjidil Haram atau di Tanah Haram itu mustajab. Tapi ada tempat-tempat khusus. Kalau di Madinah, semua sekitar Masjid Nabawi, di masjidnya dan di Tanah Haramnya itu mustajab. Tapi ada tempat yang khusus. Di Raudhah. Raudhah itu taman di dunia ini atau salah satu taman yang ada di surga. Raudhatun min riyadil jannah, ya. Baik. Yang kedua, pintu Ka'bah. Nah, ini kalau doa di multazam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mempraktekannya dengan begini. Menempel. Ya. Kalau enggak sempat berjubel-jubel, enggak usah maksain.
nanti nyakitin orang. Cukup di ini juga boleh nih di sini ya. Ini sudah nggak bisa lagi ya, tawakal karena semuanya doa itu tergantung keyakinan. Kalau di sini nggak yakin bahwa Allah yang ijabah, nggak terijabah juga. Ini Hijr Ismail Bapak Ibu. Hijr Ismail. Hijr Ismail ini bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah yang apabila pertama kali tawaf wajib, lalu waktu sampai 2 tahu-tahu karena kosong pengen langsung masuk ke sini, akhirnya tawafnya batal dan harus diulang dari pertama. Ya. Ini sholat di sini seperti sholat dalam Ka'bah. Hijr Ismail untuk siapa? Untuk semua orang yang datang dari penjuru mana saja sholat di sini. Seperti sholat di dalam Ka'bah. Ya, kapan waktunya? Nanti setelah ibu melaksanakan tawaf, sa'i semua selesai, besoknya mau ke sini monggo. Tapi sebaiknya dari awal karena belum tahu medan, ngikutin ustadznya dan mutawifnya. Jangan wah ada orang lihat pegang-pegang Ka'bah, ngusap-ngusap Ka'bah, jangan dulu karena itu bukan bagian dari sunnah. Yang bagian sunnah yang dilakukan tawaf saja dengan serius 7 putaran. Ya, nanti banyak sekali karena memang di sini bukan hanya satu madhab dan bukan satu pemahaman, semuanya datang ya berbagai macam orang dengan kelakuannya juga dengan baunya. Ya, baru kelima ini rukun Yamani. Rukun Yamani. Kenapa disebut rukun Yamani? Karena penjurunya di sini kalau ditarik langsung menuju ke Son'a atau Ahlul Yaman. Ya. Lalu makom Ibrahim ini 6. Makom Ibrahim pas di atas. Makom ini adalah tempat berdiri, Bu, bukan kuburan. Di sini juga nanti ada ritual yang orang juga bukan bagian dari sunnah, jauh usah diikuti. Ya, ngelap-ngelap apa ngelongok. Nah, mau tahu mana sih Hijr Ismail? Ya, makom Ibrahim. Nah, nanti ada gambarnya. Baik. Saat melihat Ka'bah, seorang yang berihram berhenti mengucap talbiyah lalu berdoa. Nah, nanti dibimbing oleh pembimbingnya, berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dimulai di garis hijau, lampu hijau untuk pertama dan setar bertawaf. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Sudah, tidak perlu kisbah. Ya, tidak perlu. Baik. Ya, cukup. Ya kalau itu juga nggak apa-apa karena saking cintanya gitu ya. Pakai tangan 2 juga boleh, tapi sunahnya tangan 1 ya. Sunah tangan 1. Nah, di sini aslinya harus nyium. Tapi karena tidak boleh nyium, dibolehkan oleh Rasulullah melambai. Ya, melambaikan tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Lalu melangkah kaki kanan dan bertawaf. Tawaf 7 putaran. Kami selalu bersepakat dan mengajarkan bahwa doa di sini tidak kami bimbing. Karena ini hajat Bapak Ibu sekalian. Doa itu urusannya Rob dengan masing-masing diri dengan Allah. Jadi silahkan. Dan saya kira semuanya tidak usah memakai buku yang dibagikan, buku kecil. Ya, doa itu dengan bahasa apa saja boleh. Mau bahasa onta yang sudah bisa bahasa onta monggo kerso. Yang bisa bahasa semut digunakan juga nggak apa-apa. Yang bisa, yang penting ibu paham, bapak paham, dan rasakan bahwa kedekatan Allah itu begitu dekat dengan kita. Bismillahi Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, tawaf itu seperti sholat, maka harus suci. Tawaf itu seperti sholat, maka harus suci. Sholat itu seperti doa,
maka harus paham. Ya, paham. Kalau saya nanti, kalau pembimbingnya agak sedikit iseng, doa untuk pembimbing ibu amin-amin saja. Makanya kami sepakat bahwa doa ini adalah urusan ibu dengan Allah. Ya, jadi jangan dibimbing dan rasakan kedekatan kita, kedekatan ayah bunda bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang paham, kalau nggak paham nggak usah dibaca. Yang lebih afdol lagi doa dalam Al-Qur'an. Kan banyak dibuka artinya pahami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, jangan Engkau palingkan hati ini setelah Engkau beri hidayah ya Allah. Kan begitu. Yang sudah dihafal Rabbana atina fid dunya hasanah. Bapak Ibu sekalian, ini hanya metode dari jejak imani. Metode jejak imani bahwa tawaf itu pertama dibaca adalah tadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mengagungkan Allah satu tawaf. Kalau padat, rasakan bahwa syukuri bahwa Allah itu memberikan kita waktu luang, waktu banyak untuk perbanyak tadi. Padat tuh, wah, padat sekali. Rasakan Allah memberikan waktu kita lebih banyak untuk berdoa kepadanya. Jangan gerundel. Wah, satu sini samping orang Turki, sampingnya orang Negro, depannya orang Pakistan gitu kan. Terus nggak tahu, satu bau jamu, satu bau kencur, satu bau jeruk. Tapi jangan itu. Rasakan bahwa kedekatan. Kedua, memandang Ka'bah ini bagian dari ibadah dan mendapatkan pahala. Jadi berdoa sambil melihat Ka'bah dan resapi, menangislah sebanyak-banyaknya. Kalau nggak bisa menangis, nanti dicek keimanannya. Ya, sampai sini. Pindah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu setiap sampai rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke sini sampai ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa harus demikian Ustaz? Ya, itu ajarannya memang begitu. Nah, di sini doa sapu jagat semuanya hafal. Di daerah ini nih rukun Yamani sampai Hajar Aswad doanya doa sapu jagat. Ya, doa sapu jagat nih. Nah, nih yang lampu hijau itu ini, lampu merah doanya ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tadi saya bilang ini bukan hal yang memang ada di dalam Al-Quran, tetapi ini hanya mempermudah kita untuk berdoa, untuk menghitung. Maaf, kalau ini ada ajarannya, ada tuntunannya ini. Nah, tuntunan dari kita untuk mempermudah, kalau tawaf itu nggak usah pusing mikirin saya sudah tawaf berapa kali. Itu ya. Kalau orang Jawa atau orang Indonesia dulu mau pakai karet. Karet sini ditaruh 7, kalau selesai satu putaran karetnya dipindah gitu kan. Kalau sekarang ada yang lebih canggih lagi, pakai mesin itu, hitungan itu juga boleh. Tapi ada yang lebih baik lagi. Kalau tadi pertama baca ini, tawaf pertama. Yang kedua, ini yang kedua baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah kedua, nih ingat, yang kedua sholawat. Yang ketiga doa untuk orang yang paling berjasa, yaitu ayah ibu. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah. Sampai di sini terus satu putaran khusus untuk ibu bapak. Sampai putaran di sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ketiga, yang keempat doa untuk diri sendiri keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, satukan keluarga kami dalam surga-Mu ya Allah. Tuntunlah, bimbinglah kami dalam jalan-Mu ya Allah. Sampai di sini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nih. Berapa tadi ke? Ke? 4. Baru yang kedua, yang kelima, doa untuk keluarga besar. Yang nitip-nitip tuh. Adik, kakak, ibu. Doakan untuk semua keluarga. Sampai di sini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keenam, ambil doa untuk siapa? Teman-teman, guru, ya semuanya. Sampai sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau guru, teman-teman yang nitip 6. Tinggal satu lagi. Doa untuk semua orang muslim. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Karena sejatinya jangan pelit-pelit doa. Doa untuk semua orang itu kembali lagi kepada kita. Jangan pelit kalau doa. Untuk semua orang muslim, untuk pembebasan Al-Aqsa, untuk semua yang terlantar dari umat Islam ini. Nah, ketujuh, selesai. Selesai itu tawaf, bismillahi Allahu Akbar, ini jalan melipir. Wah, apa bahasa Indonesianya melipir itu apa? Yes, pokoknya melipir lah katanya. Menyingkir sedikit ke belakang makam Ibrahim. Nah, Bapak Ibu, ini belakang makam Ibrahim ini di sini. Tetapi tidak mesti sholatnya pas di sini karena pasti akan keinjak-injak. Maka dibimbing oleh pembimbing ke belakang, agak ke belakang. Boleh kita sholat di semua penjuru ini boleh. Nah, ya, kalau di sini nggak dapat, di sini nggak dapat, dimanapun dapat sholat ya. Nah, kalau kenapa di sini nanti ada meeting point setelah sholat itu meeting point. Meeting point setelah sholat 2 rakaat, sholat sunnah tawaf 2 rakaat, baru berdoa melihat Ka'bah, berdoa sebanyak-banyaknya, lalu bermuhasabah. Menangislah sebanyak-banyaknya di sini. Nah, ini waktu atau garis memulainya tawaf. Jadi setiap sampai sini kita mengangkat tangan lalu bismillahi Allahu Akbar. Ya. Oke, lanjutnya. Nah, ini tetap ada ini, tapi posisinya tidak di tempat ini. Ini posisinya sudah di tadi cincin. Nah, nih. Ini mungkin 2007 seperti ini. Sudah seperti ini karena masjidnya masih 2000 seperti ini. Ya, kalau 2011 sudah enggak. 2000 itu sudah mulai habis. Nih, tawaf di Baitullah mendapat 60 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan seorang budak, setiap langkah mendapat 1 kebaikan. Maka enggak usah buru-buru, ingin cepat selesai. Rasakan kenikmatan bertawaf. Rasakan kedekatannya, rasakan bahwa kita ini lagi bermunajat. Ya, baik. Ini makam Ibrahim. Isinya apa? Makam Ibrahim itu tempat berdiri. Nah, sholat di belakang makam Ibrahim yang pertama membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Yang kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nih, sholat belakang makam. Aslinya di sini. Tapi di sini pasti tidak boleh, udah pasti karena terinjak-injak. Maka di belakang agak jauh, di bawahnya cincin kalau sekarang. Nah, ini makom. Nih, bentuknya makom Ibrahim seperti ini. Makom Ibrahim artinya tempat berpijak atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi bukan kuburan. Maka kalau di sini ada orang yang ngusap-ngusap dan lain sebagainya, enggak usah diikuti. Ini bukan bagian dari sunnah. Ya. Bukan bagian yang diajarkan Rasulullah SAW. Salat di belakang makam Ibrahim membahas seorang budak. Setelah tawaf dan salat di belakang makam Ibrahim, lalu menuju ke Safa untuk sa'i.
ya. Sebelum ke Safa, di sana ada air Zam-Zam, disunahkan untuk minum air Zam-Zam lalu menghadap ke Ka'bah, diminum dengan berdiri dan berdoa. Tahu sudah doa minum air Zam-Zam? Nah, ada itu di buku kecil. Allahumma yang penting itu bismillah, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Doanya untuk apa? Terserah. Karena ma'uz Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung siapa yang minum dan doanya untuk apa. Menuju ke Safa untuk sa'i. Nih, sa'inya begini, 1, 2. Begini, 1, 2. Paham nggak? Ke Safa dari Safa Marwa 1, Marwa Safa 2. Jadi tidak begini, 1, 2, nggak gitu. Kalau tawaf tadi 1, 2, begitu ya. Kalau sa'i tidak. Ke Safa dihitung 1, ke Marwa dari Safa Marwa dihitung 1, Marwa Safa dihitung 1. Sa'i ini 7 kali. Sama seperti tawaf. Kenapa 7 kali? Kenapa 7 kali? Karena hitungan 7 atau bilangan 7 itu menandakan bahwa sudah mencapai bilangan capek. Gitu. Kalau melaksanakan lari pagi 7 putaran itu ya sudah cukup capek. Ya. Dan ini 400 meter kali berapa? Kali 7. Kurang lebih berapa kilo? Ya, kurang lebih 2 kilo lebih ya. 3 kilo. Nah, di sini doanya apa? Kalau tadi di putaran Ka'bah ketika tawaf perbanyak kalimat tasbih, tahmid dan tahlil. Kalau di sini banyakkan tahlil. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini doanya di sini banyak tahlil. Setelah itu silahkan doa sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya. Paham di sini? Nah, kalau di sini boleh sambil lari-lari dadut-dadut boleh. Kalau di sini tidak mesti suci. Lari, nah ini lari nih. Laki-laki saja, perempuan tidak boleh lari. Di antara lampu hijau ke lampu hijau yang lain. Perempuan tidak boleh lari. Yang boleh lari laki-laki. Disunahkannya lari-lari. Ya, di sini boleh tuh sambil kentut. Batal, ya. Tapi tetap kalau mau kencing tidak boleh di sini juga, harus ke belakang ya. Nanti mentang-mentang boleh batal kencing di sini juga. Lemparin sama askar lalu di penjara. Ya, di sini ada WC, ini nih pintu ini ada WC, ke sini ada WC, di ujung Marwah ada WC juga. Jadi gampang kalau di sa'i itu gampang sekali untuk apa namanya? Untuk buang hajat. Kalau di toaf memang susah. Kalau sudah masuk susah keluar dan nggak tahu. Ya, baik. Sampai di Marwah 7 kali baru tahallul. Nah, ini doa ketika di lampu hijau. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam wa antal a'azzul akram. Ini Bukit Safa, Bapak Ibu. Saya agak cepat. Ini Bukit Safa. Bukit kok di dalam masjid Ustaz? Ya, memang sudah di dalam masjid. Kalau dulu belum. Kalau sekarang sudah di dalamnya. Nah, ini kalau sudah semi nggak mesti naik ke atas ya. Kalau naik ke atas nggak boleh. Nah, ini Bukit Safa. Ini kalau ke Safa, ini doanya innas safa wal marwata min sya'airillah. Kaidi dibaca nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim saja. Cukup. Nah, ini Bukit Marwah. Nah, ini Bukit Marwah. Nah, doa juga tidak mesti harus di sini, hanya menghadap Ka'bah, di mana saja boleh. Ya, ini Bukit Marwah. Bukitnya licin. Nih. Ini juga sama dibaca innas safa wal marwata min sya'airillah. Nah, ini sa'i ini membebaskan 70 budak. Kalau tawaf dan tadi itu membebaskan 60 budak. Habis itu tahallul.
Kalau yang laki-laki sunnahnya botak. Botak ya Pak? Oh botak lah. Sesekali setahun sekali ya. Kalau botak itu didoain oleh Rasulullah. Kalau botak, kalau nggak botak ya cuman mendapatkan pahala tahallul. Nih, salat di Masjid Nabawi, salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding masjid yang lain, dan salat di Masjidil Haram mendapatkan 40 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, memandang Ka'bah mendapat 20 rahmat. Jadi salatnya kalau nanti ini mentang-mentang hotelnya dekat, wah di hotel saja udah cukup, saya udah lihat di sana. Nah ya, enggak dalam. Kalau bisa di dalam, kalau enggak ya ibu-ibu soft paling baik buat ibu-ibu di belakang, soft paling baik buat laki-laki di depan. Ya, ini Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu dari surga. Dulu warnanya putih, setelah banyak dicium oleh manusia maka berubah menjadi hitam. Ya, ini multazam. Ini multazam. Doanya begini, yang tadi saya contohkan. Ini multazam. Doa multazam adalah tempat yang mustajab. Ini pintu Ka'bah. Multazam ialah tempat dikabulkan doa dan disunahkan berdoa di multazam dengan menempelkan pipi, dada, lengan, dan kedua telapak tangan. Oke? Nah ini multazam. Ya, baik. Ya Allah, jadikanlah umrah kami umrah yang makbul di sisi Engkau, dan sa'i yang masykur, dan perdagangan yang tidak pernah merugi. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Kalau tahu-tahu saya doa terus di sini nggak ada, itu saya tambahin sendiri. Oh nggak ada Ustaz. Saya tambahin sendiri. Ini praktek pakai ihram dulu ya. Ya baik. Baik. Ini Bapak saya kasih metode saja. Tapi semestinya yang pakai ini ihram itu makainya senyamannya. Kalau saya kasih seperti ini nggak nyaman ya nggak usah dipakai. Karena perjalanan ini ya makainya itu kan 1 hari khusus Bapak yang rasain. Kalau nggak nyaman boleh saya pakai seperti ini nyaman. Yang penting tidak melorot Pak. Kalau melorot yang takut orang lain. Oh, kalau saya sih nggak kasihan, terus kasih takut saja, ya. Yang penting tidak melorot, ya. Ini saya biasa memakainya atau mendapatkan ilmunya sejak 10 tahun yang lalu. Ini perlu tirakat nih Pak. Ini kelihatan ya? Ini. Yang mau maju silakan, mau praktek maju ke depan, bawa 1 lembarnya aja Pak untuk bawahnya, yang penting. Boleh, silakan. Ya, disamakan ini Pak, disamakan ujung ke ujungnya. Ya, disamakan. Nih, ini sudah seperti sarung. Ya nggak apa-apa. Yang mana yang enak? Nah, sebelah kiri nih, sorry, sebelah kiri. Samakan sudah sama? Sudah sama ya? Ayo, ujungnya disamakan. Ini kan kayak sarung Pak. Sudah semua kayak sarung? Ini sudah seperti ini? Angkat aja kakinya, yang kiri. Ya, atau sorry. Dilepas satu ini, satu depan, masukkan. Nah, ya dimasukkan. Jadi gini, ini satu ujung ini dimasukkan ke dalam. Nih. Setelah itu posisi pasti akan kenceng.
Nih, posisinya pasti akan kenceng. Tarik mas, yang ini ditarik. Ah, kenceng kan? Kenceng ya. Lalu tuh jejak imaninya di depan. Nih, nih, seperti sarung, ya kan? Gak apa-apa. Yang penting satu jangan melorot, yang kedua nggak kebuka pak. Tapi ini ribet, ini pasti ribet karena sempit. Tapi yang saya nggak apa-apa. Ya, ini masuk ke dalam satunya. Kalau ini ditarik posisinya pasti kenceng. Ini fungsinya buat pegangan istri pak. Ini buat pegangan istri. Udah bisa ya? Ini lalu ditekan nih. Set. Gampang kok. Di atas lutut ya, di atas ini. Oke. Ya, ini begini Pak. Dan ini insya Allah nggak kelihatan, apalagi melorot. Itu aja masalahnya cuma dua, kelihatan dan melorot. Ya. Hah? Boleh, boleh. Tapi jangan digubet-gubet kayak bedong ya. Oh, ini kan cara saya aja ngajarin supaya bisa branding. Bapak Ibu sekalian, jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini posisinya. Oke, samain. Dah. Disamain. Lalu nih masukin aja sini. Ya, selipin lah. Lalu ini keluarin. Oke. Nah itu biasa aja, nggak apa-apa, gak ribet kok. Oke. Ini Bapak ada fungsinya. Kenapa harus kanan? Nah, pertama untuk melambaikan tangan, yang kedua ini menunjukkan bahwa umat Muhammad umat yang kuat. Ini dulu umat Muhammad selalu diolok-olok. Wah, pengikutnya tua-tua, tawaf nggak kuat. Akhirnya ini sejarahnya. Oh, kuat. Tapi jangan salah, bukan kiri ya. Ini buat tawaf. Udah siap semua? Ya bismillah keluar. Mengibaratkan ini Ka'bah beneran. Ya. Tapi jangan dianggap ini yang asli. Yang asli ada di sana dan tidak pernah mungkin bisa dipindahkan ke Iran. Sekarang soalnya ada yang mau mindahin ke Iran. Nah, itu agamanya sesat, Pak. Ini Hajar Aswad, posisi lampu hijau pasti selalu ada di sini. Kalau ini ketutupan karena orang nggak dapat, lihat posisi lampu hijau sudah. Bismillahi Allahu Akbar. Yuk angkat tangan. Bismillah Allahu Akbar. Nah setelah itu baru Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo ikut semua, ikut semua. Ikut semua. Sampai di sini. Ini rukun Yamani atau salah ini. Masangnya salah. Air rukun Yamani di sini. Sorry. Oh betul. Oh iya. Oh iya sorry betul. Sorry betul. Ayo. Sampai sini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar semuanya terus. Ini rukun Yamani di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ya, sekali cukup. Mau 2 kali juga boleh, 3 kali enggak apa-apa. Ya. Baru Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ketututan ibunya. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai di sini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi Allahu Akbar. Dah, sampai sini ada yang paham? Ada yang paham. Ada yang nggak paham? Nah, kalau di sini misalkan tadi udah berapa 2 kali sampai di sini dut gitu, kentut, geser. Kalau tadi ada yang bilang ibu-ibu kalau pakai spray itu gimana? Ya udah, isi spray gitu, boleh saja. Tetapi harus diratakan. Diratakan. Jangan dilepas, jilbabnya jangan dilepas. Ini jilbab-jilbab sekarang kan gampang. Set. Gak usah dikit. Ini wudhu itu dari sini sampai ke bawah sini. Ini wudhu, namanya wudhu. Ujung sini. Maka tangan posisinya begini. Kalau tangan satu boleh. Set, masukin nih. Ujung lidah sampai sini. Ini ke bawah. Supaya pas. Ini juga gitu. Set. Kalau dengan dua genggam tangan air itu cukup sebenarnya. Karena wudhu itu yang terpenting muka, tangan, kepala, kaki. Set. Habis itu gini posisinya. Ini insya Allah nggak kelihatan rambutnya ibu-ibu. Ke sini, lalu ke sini. Nah, posisinya tangan ketemu tangan. Ini wudhu begitu, tayamum juga begitu. Lalu dibasuh semua. Kalau tadi basuh semprotan, ya semprotin baru basuh. Lagi sampai semua basah. Habis itu muka, kepala, kaki. Kaos kakinya yang bisa dibuka. Enggak, yang dibuka bawah. Ngusapnya gini nih. Atas, set. Atas, bawah. Ya, itu cukup. Insya Allah dengan 2 itu tadi. Kalau tadi punya spray itu, ya itu juga gampang. Gak usah kumur-kumur. Karena wudhu itu yang rukun cuman muka, tangan, kepala, kaki. Sudah. Ini hanya panduan yang bisa untuk mempermudah saja. Ini ditutup juga boleh. Habis itu doa dengan bahasanya masing-masing. Ya. Yang Sunda, yang Jawa, yang pakai bahasa onta ya bahasa onta. Sampai di sini cukup? Kalau cukup kita masuk ke dalam. Ini sa'i tadi kalau setelah tawaf selesai terus kita sholat 2 rakaat. Ketika sholat 2 rakaat ini, kalau tadi kan sini seperti ini ya, laki-laki nih, ini khusus laki-laki. Kan posisinya tadi dibuka. Kalau mau sholat angkat, pakai. Nah, seperti ini sholat. Sholat sama sa'i posisinya seperti ini. Ya, ditutup. Baik, ini sofa Bapak Ibu sekalian. Sofa, inna sofa. Ayo, inna sofa. Wal marwata min sya'airillah. Ini cukup sampai di situ. Yuk. Habis itu ngadap Ka'bah, berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu berdoa menghadap Ka'bah sejenak 10 menit dengan khusyuk, resapi, hayati, lalu turun. Nih sofa, posisi kita di sofa, lalu turun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini lampu hijau. Ini contoh, sini kita sampai lampu hijau. Ya, sebentar saja. Sini lampu hijau, laki-laki lari-lari. Allahumma khfir,
warham wa'fu wa tajawwaz amma ta'lam innakal a'azul akram. Ini lampu hijau saja. Perempuan nggak usah. Kalau sama laki-laki biarin suaminya lari duluan. Tapi pas sudah sampai depan suruh nunggu. Ya, baru bareng lagi. Tahlil Allahu Akbar. Di situ ada Allahumma ighfir warham wa'fu wa tajawwaz amma ta'lam innaka a'azzul akram. Sampai di sini Bapak Ibu di Marwah. Ayo Bapak Ibu sekalian sebentar kita sampai Marwah. Innas safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita dan seterusnya. Itu kalau mau diterusin. Kalau enggak ya cukup, ya. Oke, sampai di sini sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini turun. Satu putaran sampai ke sofa lagi 2 putaran, ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua sudah selesai agenda dan manasik kita. Baik, terima kasih. Sampai di sini saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal bagaimana kita menata hati dan selalu memperbaiki niat. Niat ini suka bolak-balik, suka gonta-ganti. Sekarang karena Allah, nanti karena siapa. Dan memang sangat susah sekali menjaga niat. Maka ulama salafus saleh selalu mengatakan al-qalbu tataqallab, bahwa hati itu selalu berbolak-balik. Jangankan kita, Rasulullah itu selalu minta kepada Allah setiap habis sholat untuk selalu ditetapkan hatinya di dalam agama Islam, agar selalu ditetapkan dan ditolong untuk selalu bisa berzikir mengingat Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ini Rasulullah doa setiap habis sholat. Ya Allah, tetapkan hati saya di dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atik, dan atas ketaatan kepadamu. Ini Rasulullah. Lalu Rasulullah juga selalu doa habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Rasulullah. Nah, kalau kita bukan Rasulullah, bukan siapa-siapa, lupa doa. Orang yang tidak pernah doa adalah orang yang sombong. Maka doa itu wajib hukumnya bagi kita hamba Allah. Orang yang tidak mau doa berarti sudah menganggap tidak perlu Allah. Maka doa itu sangat diperlukan. Maka Rasulullah mengingatkan, semua senjata itu akan kalah dengan doa. Ad-doa'u silahul muslim, bahwa doa itu adalah senjatanya orang muslim. Maka pertama, banyak-banyak doa dalam perjalanan ini. Semua kita, karena di atas tidak ada gantungan, Bu. Tidak ada gantungan ketika terjadi apa-apa. Selalu minta bantuan kepada Allah. Satu, untuk menjaga niat. Kedua, untuk selalu ditetapkan dalam agama. Ketiga, selalu minta kepada Allah agar selalu ditolong bisa beribadah dengan baik, bersyukur dengan baik. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك